Wahyu dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama itu adalah nubuatan atau peringatan kepada jemaat yang ada pada waktu itu, dan itu juga mengenai kondisi mereka. Yang kedua berbicara tentang ilham Tuhan mengenai kejadian yang akan mendatang pada waktu Allah datang kedua kali menjemput saleh-salehnya, itu pasal 4 dan seterusnya, ya. Jadi kita mau belajar sekali lagi kejadian pasal yang pertama sampai pasal yang ketiga. Tepatnya kita sudah datang atau sudah tiba di pasal yang ketiga. Setelah minggu lalu kita belajar tentang jemaat di Tiatira yang disampaikan oleh Mama Gembala. Kita belajar dari jemaatnya Sardis. Sesuai dengan namanya Sardis, mungkin juga jemaatnya sadis kan. Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Sudah dapat, amin? Amin? Puji Tuhan. Kita baca bergantian. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu jemaat ayat yang kedua, demikian sampai ayat yang ke-6. Pendek saja. Kepada jemaat di Sardis, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. 1, 2, 3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Nah, Bapak Ibu jemaat, saya senang dengan konsep pelayanan penginjilan yang dilakukan oleh para rasul, karena strategi mereka rata-rata sama. Mereka berdatangan kepada jemaat perkotaan atau wilayah perkotaan yang dulu juga pernah diprakarsai oleh Pendeta Paul Paksoal, kalau saya tidak salah ingat, ya, zamannya beliau memimpin kita di Gereja Kemah Injil. Beliau katakan bahwa Gereja Kemah Injil terlalu rajin, ya, kenapa? Karena Gereja Kemah Injil adalah jemaat yang gereja atau denominasi gereja yang paling senang masuk hutan, gitu ya. Masuk pedalaman, masuk hutan. Akhirnya Gereja Kemah Injil di pedalaman-pedalaman itu banyak. Sampai di kami Kalimantan itu di pedalaman-pedalaman banyak, gitu ya. Tetapi jemaat Kemah Injil di perkotaan sedikit, kecil, gitu ya. Jadi pada akhirnya ketika jemaat yang di wilayah pedalaman membutuhkan dukungan dari jemaat perkotaan juga tidak bisa buat apa-apa. Makanya dibilang jemaat perkotaan harus terlebih dahulu mandiri, harus kuat, ya, harus bertumbuh. Kemudian barulah kita harusnya memperhatikan yang di desa-desa, atau bisa berjalan berbarengan, gitu ya. Jadi memperkuat dulu jemaat perkotaan, itu salah satu visi besar dari Pak Paul Paksoal, ya. Dan strategi penginjilan yang dilakukan oleh ke-12 rasul dan murid-murid yang lain, ada sekitar 112 orang atau bahkan 200 lebih, adalah seperti itu. Jadi seperti yang kita pelajari dalam beberapa waktu ini, ada Pergamus, gitu, ada Tiatira, ada Efesus, itu semua jemaat besar Bapak Ibu. Itu jemaat besar. Termasuk Sardis. Walaupun dalam perjalanannya kota Sardis sekarang sudah tidak ada. Kalau sekarang itu kemungkinan besar itu di wilayah Turki, sudah menjadi satu kesatuan besar Sardis itu. Tetapi Bapak Ibu, dulu Sardis itu terkenal dengan sebuah kota yang begitu indah. Karena kalau Bapak Ibu pernah mungkin lihat di film-film atau di lukisan-lukisan, ada kota yang dibangun di atas tebing, gitu ya.
yang di sekelilingnya itu jurang-jurang, itu seperti itu kota Sardis dulu. Kebanggaan mereka itu dua. Yang pertama, produksi bulu dombanya sangat amat bagus. Yang kedua adalah mereka memiliki kekayaan akan emas. Ya, saya lupa ada satu nama tempatnya di sedikit dalam lagi dari Sardis, itu ada tambang emas di sana. Ya. Dan tambang emas dulu itu kan tidak pakai mesin seperti sekarang yang ibaratnya semua emasnya bisa tersaring. Dulu orang tambang emas tuh hancurkan saja, ambil gali, dan emas itu dia mengalir di sepanjang sungai di dekat Sardis. Jadi sungainya Sardis itu penuh dengan emas, gitu ya, penuh dengan emas. Jadi pada akhirnya membuat derajat dari kota itu dan kekayaan dari kota itu meningkat pesat, meningkat pesat. Tembok-temboknya berdiri besar, bahkan menjadi sebuah kota pertahanan yang cukup besar. Tetapi sekitar 500 sebelum Masehi dan 200 sebelum Masehi, dia 2 kali diserang yang membuat pada akhirnya kota Sardis ini menjadi kota yang lumpuh, menjadi kota yang tidak berkembang dengan baik. Nah Bapak Ibu, sebelum Injil diberitakan, di kota Sardis sudah ada orang Yahudi. Sudah ada orang Yahudi. Dibuktikan dengan beberapa peninggalan atau artefak yang menemukan sinagoge. Ya, ada tempat peribadatan dan di dalam sinagoge itu Bapak Ibu tahu, peralatan dalam sinagoge itu semuanya itu emas. Berbeda dengan orang Yahudi yang mungkin ada tembaga, ada besi, ada kuningan. Sardis itu emas semua karena kekayaannya itu. Ya. Jadi memang sudah ada tempat ibadah di sana. Nanti ketika ketika para rasul datang menginjili mereka, memberitakan tentang kabar baik, baru mereka bertobat dan menjadi orang Kristen di situ. Nah, kita sekarang mau melihat nih, kira-kira apa yang membuat Tuhan ingin memberikan pesan terhadap jemaat di Sardis. Seperti gaya dari Tuhan atau gaya dari Rasul Yohanes, Tuhan seringkali dia menegur, tetapi nanti dia memuji. Gitu ya. Di beberapa jemaat selalu begitu, kita lihat. Dia puji, dia angkat, nanti dia jatuh lagi. Atau dia kasih jatuh lagi, dia angkat lagi. Kita lihat ayat yang pertama. Pasal yang ketiga. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Ya, nah ini keren. Jemaat di Sardis dikatakan hidup, tetapi dia mati. Ini kan lucu. Ini kan lucu. Orang, sesuatu atau barang atau binatang dikatakan hidup, pasti mungkin ya kita bisa lihat dia masih berfungsi, dia masih bergerak, dia masih beraktivitas. Tetapi firman Tuhan bilang bahwa sesungguhnya dia sedang mati. Kekristenan mereka kelihatannya di luarnya hidup, tetapi di dalamnya mati. Nah Bapak Ibu, waktu saya coba perhatikan perkataan ini, dia paralel. Paralel dengan apa? Dengan beberapa perkataan Yesus ketika dia masih hidup dan pernyataan daripada para rasul. Kita mundur, kita lihat ke dalam firman Tuhan di dalam secara khusus Roma pasal yang ke-19 ayat yang Roma pasal yang kedua ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Roma pasal yang kedua ayat 19 sampai ayat yang ke-22. Kita lihat bagaimana ciri dari orang yang hidup Kristennya, tapi dia sebenarnya mati. Kita lihat. Dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang dalam kegelapan, pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa. Karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Jadi mereka dikatakan bahwa mereka orang yang pintar, gitu ya. Mereka mendidik setia dalam pengajaran. Mereka membawa orang dari gelap kepada terang Tuhan. Itu katanya mereka. Tetapi coba lihat ayat 21. Jadi bagaimanakah engkau mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau berkata jangan berzina, mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Kalau kita melihat dalam media sosial sekarang, banyak orang yang bisa berkata-kata manis tentang firman Tuhan.
Sedikit-sedikit, tunggu dulu, aku mau bicara tentang firman Tuhan sama kamu. Jangan berzina ya, jangan mencuri ya, padahal dia sendiri mencuri dan berzina. Jangan kompromi dengan dosa ya, padahal dia sendiri kompromi dengan dosa. Ya. Nah, jeleknya juga Bapak Ibu, hal ini bukan datang kepada orang yang baru percaya. Kalau kita melihat teks dalam Roma ini ditujukan bukan kepada jemaat saja. Ini juga ditujukan kepada orang-orang yang sudah melibatkan diri dalam pelayanan. Makanya saya sering katakan, kalau kita mau melibatkan diri dalam pelayanan tetapi kedewasaan rohani kita masih rawan, hati-hati Bapak Ibu. Karena iblis seringkali pakai itu. Ibaratnya begini, lebih baik menjadi Kristen dan jemaat yang setia tanpa pintar teologi tapi setia dengan Tuhan, dibandingkan dengan kita yang pintar tetapi kita tidak melaksanakan panggilan kita dalam melayani itu. Itu lebih keras lagi. Kenapa? Karena hidup kita itu Bapak Ibu Tuhan tahu. Makanya Tuhan dasari perkataannya, ya. Di ayat yang pertama, aku tahu segala pekerjaanmu, aku tahu tindak tandukmu, aku tahu permasalahanmu, aku tahu apa yang ada dalam isimu. Kalau berbicara masalah luar Bapak Ibu, orang yang alisnya miring sebelah pun bisa dibikin lurus sekarang. Kita kemarin pelayanan begitu kan, ada ibu gembala satu, dia bikin alis begini di sini, keringat, pas lap begini alisnya pindah. Bapak Ibu saya ini kan termasuk orang yang humor suka main sekali. Gitu. Saya lihat itu tuh dari awal sampai akhir tuh tahan tertawa. Dia tertawa begitu kan. Apalagi kalau dia menggurutkan dahi itu kan dia bergerak begitu kan. Sudahlah miring sebelah begitu kan. Jadi yang laki-laki kalau mau kasih pindah sedikit bisa. Nanti kita belajar. Gitu ya. Orang yang kulitnya gelap bisa dibikin putih pakai foundation itu. Lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga. Makanya orang sering bikin gambaran di Facebook, di TikTok, di Instagram itu kan tentang persiapan dari orang-orang kerja. Laki-laki itu bangun jam 7 pagi, ya. Jam 7 lewat 10 dia sudah siap berangkat kerja. Mandinya mungkin 2 menit, pakai baju 3 menit, jalan. Tapi kalau ibu-ibu atau perempuan mau pergi kerja, mulai dari jam 5 dia sudah jempol kiri, jempol kanan. Jadi gitu kan. Angkat sedikit. Ya. Lebih simpel laki-laki. Lebih simpel. Itu masuk rumah, keluar rumah itu beda orangnya. Karena tidak kenal siapa, karena sudah lain sekali. Tapi bagus, itu kreatif, ya. Melukis tapi di wajah. Melukis tapi di wajah. Bagus, ya, senang. Bos ya, nanti kita belajar. Ya. Artinya apa? Kita bisa main. Kita bisa mainkan. Kita bisa ubah gaya kita dengan berbagai macam cara. Kita bisa tutupi kekristenan kita. Kita bisa bikin manis perkataan hidup kita. Kita bisa kelihatannya baik di depan orang. Tetapi lihat, di hadapan Tuhan kita tidak mengenakan kain putih itu, Bapak. Hidup kita kotor. Makanya nanti kalau kita lihat berikutnya, firman Tuhan bilang begini, ada orang-orang setia di Sardis yang pakaiannya terbuat dari kain lenan putih halus, dan aku akan berjalan bersama-sama dengan mereka. Artinya orang-orang yang setia itu. Sedangkan yang bertopeng, yang hidupnya katanya rohani tetapi tidak rohani, siapa yang tahu Bapak Ibu? Siapa yang tahu? Di luar kita angkat tangan memberkati orang, menyembah Tuhan, ya. Istri masak di rumah, piring jatuh satu saja keluar kata babi, anjing dan sebagainya. Piring baru satu.
Jadi mari Bapak Ibu kita menjadi Kristen, jadilah Kristen yang benar. Waktu kita belum bisa untuk dalam tahap misalnya level yang kedua, baik, sempurna, tidak usah menunjukkan itu Bapak Ibu. Tunjukkan diri apa adanya. Waktu kita belum benar, tunjukkan itu kalau kita memang belum benar, kita ampun kepada Tuhan. Karena terkadang hal-hal yang ditutup-tutupi, mungkin orang pertamanya tidak tahu, tetapi nanti waktu orang tahu itu lebih sakit Bapak. Sama seperti Tuhan bilang, orang ahli tawar sama orang Faris itu seperti apa? Kuburan. Di luarnya bagus, di dalamnya tuh curam. Artinya apa? Nampak di luarnya bagus, di dalamnya jelek. Itu yang pertama. Yang kedua lebih keren lagi Bapak Ibu. Kita lihat sama-sama di dalam Kolose. Kolose pasal yang kedua ayat 18 sampai ayat yang ke-23. Jadi orang yang mati tetapi orang yang hidup tetapi dia mati, dikatakan itu seperti orang yang kekristenannya itu seperti di luarnya baik, di dalamnya jelek. Nah sekarang coba kita lihat paralelnya atau persamaannya dengan Kolose. Kolose pasal yang kedua ayat 18 sampai ayat 23. Firman Tuhan bilang begini. Jangan kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, di mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh dunia, mengapa kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya penurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tetapi tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Nah ini yang perlu kita Bapak Ibu kita hati-hati sekarang. Saya senang dengan satu pernyataan dari Pak Ketua Sinode kita, Bapak Petrus Mulyono. Dia bilang begini, hati-hati. Banyak hal yang sekarang kelihatannya seperti rohani, tetapi isinya itu bukan Kristus. Isinya itu bukan Kristus. Berbicara tentang apa? Kegiatan-kegiatan yang nampaknya itu seperti rohani. Peraturan-peraturan yang nampaknya seperti rohani. Tidak boleh ke sana, tidak boleh ke sini, jangan makan ini, jangan makan itu, tidak boleh begini, tidak boleh pakai cara ini. Peraturan-peraturan yang sebenarnya bukan dibuat oleh Kristus. Peraturan-peraturan yang sebenarnya hanya untuk mempercantik diri, tetapi isinya bukan Kristus. Dan coba kita lihat sekarang, gereja mulai dibawa ke arah situ, Bapak Ibu. Terkadang kita terlalu sibuk masalah berbicara tentang organisasi, berbicara tentang peraturan, berbicara tentang larangan A, larangan B, dasar A, dasar B, identitas A, identitas B. Kita lupa bahwa hati Kristus bukan berbicara tentang peraturan A, peraturan B. Kristus berbicara tentang bagaimana kasih dan bagaimana Dia bisa dikenal oleh banyak orang. Apalagi kalau kita melihat dan kita berkaca kepada 10 tahun yang belakangan, banyak hal terjadi di tanah kita. Perpecahan satu dengan yang lainnya hanya karena peraturan. Perpisahan gereja dan kehancuran gereja satu dengan yang lainnya hanya karena peraturan. Apalagi kalau peraturan itu bukan dipengaruhi oleh
Alkitab, dipengaruhi oleh politik. Kira-kira apa itu Bapak Ibu? Kira-kira apa itu? Itu yang dikatakan sepertinya hidup, tapi dia mati. Kenapa? Karena itu bukan dari Kristus. Itu muncul dari hidup kita sendiri, bukan muncul dari kepala ini. Bukan muncul dari kepala ini. Ini juga menjadi PR bagi kami para hamba-hamba Tuhan. Ini PR juga menjadi kami para hamba-hamba Tuhan. Karena sekarang ini banyak sekali peraturan-peraturan gereja yang sepertinya mempertahankan gereja kita. Tetapi pada akhirnya kita sedang membuang jemaat di dalam gereja itu sendiri. Dan coba lihat, ini berbicara tentang peraturan-peraturan yang ada dalam jemaat. Dan inilah yang terjadi di Sardis, Bapak. Mereka mempertahankan nilai-nilai lama mereka dan mereka lupa bahwa dalam Kristus itu sudah disempurnakan. Bukan tidak berlaku lagi, Bapak Ibu ya. Bukan tidak berlaku lagi. Sudah disempurnakan. Yang pada akhirnya membuat mereka tidak terhalangi lagi untuk datang beribadah, untuk datang kepada Tuhan. Seperti yang khotbah saya beberapa minggu lalu yang saya katakan, orang terkadang masih beranggapan bahwa Kristus itu hanya tinggal dalam gereja, sama seperti anggapan dari orang Yahudi dahulu. Karena mereka terbiasa dengan hal itu. Allah ada dalam bait Allah. Jadi kalau kita ke bait Allah, hidup kita harus benar. Di luar bait Allah ya tidak apa-apa. Makanya kalau datang ke bait Allah, aduh sungguh mati ini di depan bait Allah, ini saya tidak bisa hati. Aduh sungguh mati ini dalam gereja ini, saya tidak tipu. Kalau di luar gereja, bagaimana? Boleh tipu? Ya tetap tidak boleh. Karena Yesus tidak lagi tinggal dalam gereja, Yesus tinggal dalam hidupku. Itu yang dikatakan dengan kekristenan kita sepertinya hidup, tapi hidupnya dalam gereja. Waktu keluar dari gereja kita sama seperti orang dunia, kita mati. Hari ini yang pertama saya mau katakan kepada kita Bapak Ibu, jangan kekristenan kita hanya pada kulit dan hanya ada pada gereja. Apalagi kekristenan kita diatur oleh peraturan-peraturan yang sebenarnya bukan mengacu kepada Kristus, yang isinya Kristus. Itu membuat pada akhirnya apa? Kekristenan kita hanya pada sebatas peraturan dan kulit kita, tidak membuat kita bertumbuh. Yang kedua, kita lanjut. Ayat yang kedua. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapat sempurna di hadapan Allahku. Jadi begini, yang kedua ini Yesus atau Tuhan melalui Yohanes mengangkat isu tentang kondisi mereka atau kondisi semangat kerohanian mereka. Seperti yang saya katakan tadi di awal Bapak Ibu, bahwa jemaat ini awalnya adalah jemaat yang sangat amat mandiri, hidupnya berkecukupan gitu ya. Tetapi ketika terjadi penyerangan 2 kali terhadap kota ini yang membuat kota ini juga jatuh dan kembali merosot sampai hari ini tidak pernah terbangun lagi gitu ya. Itu membuat semangat dari penduduk kota ini juga semakin menurun, dan itu mempengaruhi kekristenan juga sehingga semangatnya semakin menurun. Jadi ibaratnya begini, pekerjaan mereka beribadah, tapi ibadahnya itu dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sekitar mereka. Jadi kalau di luar dalam keadaan baik, mereka baik gitu ya. Kalau di luar pertumbuhannya tidak baik atau suasananya tidak baik, mereka suasana ibadahnya juga tidak baik. Waktu mereka hidupnya cukup, waktu mereka uangnya ada, waktu mereka usahanya bagus, mereka semangat beribadah. Tetapi waktu keadaan mereka semakin turun, semangat ibadahnya juga semakin turun. Ini yang Tuhan bilang, kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Jadi berarti gini, jangan ibadah kita atau persekutuan kita atau semangat kerohanian kita dipengaruhi oleh keadaan sekitar kita. Justru kalau orang Kristen Bapak Ibu, kerohanian kita lah yang mempengaruhi keadaan sekitar kita.
Kekristenan tidak bisa mati Bapak Ibu. Kitanya yang mati. Karena konsep dari kekristenan itu semakin dibabat, semakin merambat dia. Semakin dipangkas dia semakin menjalar. Seperti ubi tanam, merayap ke kiri kanan. Semakin dipotong dia semakin bertumbuh. Potong satu tumbuh dua, potong dua tumbuh empat. Karena tidak ada yang bisa menghalangi Injil Kristus. Tetapi terkadang yang membuat Injil Kristus itu kenapa? Hanya karena semangat kita saja yang sudah semakin menurun. Sedikit lagi kita akan masuk di dalam momen di mana bulan misi, bulan penginjilan kita. Jangan gara-gara bulan penginjilan semangat kita tinggi. Nanti setelah selesai bulan penginjilan, semangat penginjilannya turun. Bulan Agustus sebagai bulan misi memperingatkan bagaimana kita bisa melihat pekerjaan Tuhan dalam hidup kita begitu besar, dan Tuhan rindu untuk juga orang lain merasakan dengan kita membagikan Injil Tuhan. Seperti di Sardis Bapak Ibu. Jangan pada akhirnya kondisi perekonomian, politik kita mempengaruhi untuk kita jauh daripada Tuhan. Justru ketika kita semakin merosot, iman kita harusnya semakin bertumbuh. Amin. Jangan ketika kita hidupnya baik dan mendapati berkat Tuhan saja, maka hidup kita semakin naik. Itu sama saja seperti orang yang ibadahnya seperti tadi saya katakan, di kulit. Tetapi kondisi kerohanian kita tidak boleh dipengaruhi oleh kondisi dunia. Justru dunia yang harus dipengaruhi oleh kondisi kerohanian kita. Sehingga suatu saat ketika Tuhan datang, firman Tuhan katakan seperti yang dalam Wahyu pasal 2 ayat 3. Tuhan bilang begini. Karena itulah ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Ayat yang keempat. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Ketika kekristenan kita tidak hanya bertopeng dan di kulit saja, Bapak Ibu. Ketika kekristenan kita tidak dipengaruhi oleh peraturan-peraturan dunia. Ketika kekristenan kita juga tidak dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Pada waktu sekitar kita jelek, kita juga jelek di depan kita dengan Tuhan. Tuhan bilang begini, aku mendapati mereka adalah orang-orang yang setia.